Halo sobat, assalamualaikum. Welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini aku akan melanjutkan alur cerita film Bulbulaya bagian kedua. Dan teman-teman yang belum menonton yang bagian pertama, supaya mengerti silahkan tonton terlebih dulu. Link aku taruh di pojok kanan atas atau di layar akhir video ini. Di bagian kedua, alur cerita film Bulbulaya ini, di istana tiba-tiba kedatangan seorang laki-laki yang berpenampilan aneh. Sebelumnya paman batuk yang ketakutan sendiri setelah melihat sesuatu yang bergerak sendiri mendekatinya, bertemu dengan seorang laki-laki yang berpenampilan aneh. Siapakah dia? Nah, kalau dia adalah Aditya, sahabat Siddharth, seorang psikiater. Ia sengaja diundang Siddharth datang ke istana untuk mengobati Radha yang dianggap sakit jiwa. Ya, siapapun yang melihatnya mengira dia seperti tak waras. Tingkah lakunya yang konyol dan penampilannya seperti itu membuat orang-orang di rumah merasa heran melihatnya dan mengiranya orang gila. Rupanya Aditya berpenampilan seperti itu karena ia mengikuti karnaval sebelum ke istana dan tak sempat ganti baju. Apalagi dia suka menggoda Bibi Janki yang ketakutan setiap melihat Aditya. Baru saja Aditya tiba, terjadilah suatu kejadian aneh. Nandini yang sedang mencari Afni di lantai atas tiba-tiba dan sontak saja Siddharth dan Aditya langsung lari ke atas, berusaha mencari apa yang terjadi. Ternyata Nandini ditemukan di kamar terlarang dalam kondisi berdarah. Semua orang pun kembali heboh, lagi-lagi semua tertuju kepada Radha. Namun saat Aditya hendak mengambil kopernya, ternyata telah terbakar. Kira-kira siapa yang melakukan ini ya? Semua masihlah teka-teki. Kita lanjut lagi. Malamnya saat Aditya tertidur di kursi, tiba-tiba ia mendengar suara gelang kaki dan mencari-cari dari mana asal suara tersebut. Namun tak sengaja ia berada di dekat kamar Radha dan ia pun berpura-pura mencari sesuatu yang terjatuh. Kemudian ia kembali mendengar suara orang menyanyi. Dan saat ia mengetuk pintu tersebut terdengar suara gelang kaki yang sedang berlari. Ia terus mencari-cari sampai ia bertemu dengan Chandu, di mana Chandu merasa gugup saat melihat Aditya. Chandu pun memberi alasan ia hendak pipis. Namun di sini keisengan Aditya muncul. Ia melihat anunya si Chandu dan berkata bahwa anunya si Chandu itu kecil. Paginya Aditya pun dibangunkan oleh Afni. Ternyata ia tertidur semalaman di kursi. Aditya pun bertanya kepada Afni siapa yang mengerti bahasa Bengali dan musik klasik di sini. Afni pun mengatakan mungkin Radha karena ia studi beberapa tahun di Kalkuta, namun ia tidak mengetahui musik klasik. Kemudian karena penasaran, Aditya pun mengajak Afni pergi ke kamar lantai 3 istana secara diam-diam. Sesampainya di kamar lantai 3, Afni memperlihatkan segala isi yang ada di kamar tersebut, termasuk lukisan Raja Vibhuti, lukisan penari Manjulika, dan juga semua perhiasan termasuk sepasang gelang kaki yang ternyata yang satunya hilang. Afni berusaha mencari gelang kaki tersebut, namun ia tidak menemukannya. Ketika Afni dan Aditya keluar dari kamar itu, tiba-tiba Aditya mendengar suara gelang kaki. Ternyata gelang kaki tersebut ada pada Chandu. Loh, kok bisa? Rupanya Chandu menemukan gelang kaki tersebut di sekitar istana. Kemudian Aditya mengambil gelang kaki tersebut dari Chandu dan menyimpannya. Ia memberikan gelang kaki itu kepada Afni saat mereka sedang di kuil. Setelah itu, Aditya pergi ke kamar Radha. Di sini ia mencoba menggoda Radha. Kya? बेवकूफ लड़की. Namun tiba-tiba dari luar Bibi Janki datang dan melihat Aditya. Malam pun telah tiba, kini Aditya mendengar kembali suara gelang kaki tersebut dan suara seseorang sedang menyanyi. Tapi kali ini Aditya berpura-pura memerankan dirinya sebagai Raja Vibhuti. Dan dari dalam terdengar suara yang menyeramkan.
dan ia berkata siapa yang ada di luar. Raja Vibhuti Narayan. Aditya pun menjawab dengan tegas bahwa ia adalah Raja Vibhuti. Sontak saja di dalam yang mengaku dirinya adalah Manjulika langsung emosi dan mengatakan bahwa ia akan membunuh raja sebelum hari ke-8 pemujaan Dewi Durga. Dan ia pun pergi saat Aditya menyuruhnya pergi. Esok paginya Aditya hendak mandi, namun tiba-tiba ternyata ia dikagetkan dengan Candu yang tiba-tiba masuk ke kolam renang. Adi lagi-lagi menginterogasi si Candu dan menanyakan mengapa ia berkeliaran malam-malam dan menyanyikan lagu klasik. Tiba-tiba ekspresi Candu berubah menjadi menyedihkan. Candu pun mengatakan kalau itu bukan dirinya. Aditya pun spontan mendiamkan Candu yang sedang menangis seperti anak kecil. Kemudian Aditya mengajak Candu pergi ke Malkapur untuk menyelidiki sesuatu. Suatu pagi di istana terjadi kehebohan. Avni yang meminta Radha agar membuatkan teh untuk Siddharth, ternyata terdapat racun tikus di dalam tehnya. Untung saja Aditya segera menyadarinya, dan ia langsung menjatuhkan kesalahan kepada Radha dan mengurungnya di dalam kamar. Radha yang sempat hendak bunuh diri karena tak terima dikurung di kamar, kemudian berhasil ditenangkan oleh Aditya. आज के बाद हमारी बेटी जानवर की तरह उसका Hari ini adalah hari di mana pertunangan Nandini dan Sharat. Saat ini semua orang berbahagia, kecuali Radha yang sedikit terlihat sedih. Ketika Nandini dan Sharat sedang menari, tiba-tiba Avni tak sengaja menumpahkan sesuatu di baju Sharat dan mengotorinya. Avni pun mengajaknya untuk membersihkan baju Sharat. Sedangkan Aditya yang sedang asik menari-nari, tiba-tiba ia mencari Avni. Aditya pun langsung mengajak Siddharth untuk segera mencari Avni. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Avni! सुनो Ketika mereka melihat, ternyata Avni seakan-akan seperti diperlakukan tidak sopan oleh Sharat. Siddharth pun langsung spontan memukuli si Sharat dan Avni langsung pingsan. Tak lama setelah mengurus Avni, Siddharth diberitahu oleh Aditya bahwa hantu istana ini tak lain tak bukan adalah Avni sendiri. Siddharth pun tentunya tak percaya. Kemudian Aditya mulai menjelaskan keganjilan yang selama ini terjadi di istana, bahwa orang yang berusaha membunuh Nandini dan membakar pakaian sari Avni itu adalah Avni sendiri dan bukan Radha. Hari saat Aditya baru datang ke istana, ia mengerti bahwasannya bukan Radha yang sakit. Lalu siapa? Nah, teman-teman masih ingat saat Aditya ke lantai 3 bersama Avni pertama kalinya? Antusiasmenya Avni saat membicarakan Manjulika, Aditya menangkap kegelisahan diri Avni yang hanya dimiliki oleh pasien sakit jiwa. Penyakit Avni adalah kadangkala ia lupa diri sepenuhnya dan menjadi Manjulika. Dan penyakit ini disebut penyakit kepribadian ganda atau dissociative identity disorder. Itu berarti penderita ingin menjadi orang lain dan melupakan dirinya sendiri. Dan Avni yang tak pernah tahu bahasa Bengali, menyanyi dan menari, begitu menjadi Manjulika, ia bisa melakukan semua itu. Kemudian ketika Aditya dan Candu ke Malkapur, ternyata mereka sedang mencari tahu masa kecil kehidupan Avni. Ternyata neneknya Avni dulu sering menceritakan kisah dongeng cerita hantu, peri, dan dunia ajaib. Dan Avni akan terbuai. Namun ketika Avni dijemput oleh ayahnya pergi ke Amerika, perlahan Avni melupakan masa kecilnya. Dan ketika ia bersama Siddharth tinggal di istana, ia mulai bersimpati dengan dongeng kisah Manjulika yang mirip dengan kehidupan masa kecilnya. Simpatinya tumbuh semakin besar, hingga Avni merasakan dirinya adalah Manjulika. जो अजीबोगरीब घटनाएं हुई वो कुछ Aditya pun menjelaskan kembali bahwa ia sengaja menuduh Radha sebagai pelaku dari semua kejadian di istana untuk mengalihkan perhatian Avni. Siddharth pun merasa sedih dan terpukul mendengar semua itu. Esoknya Aditya pun menjelaskan kepada Sharat bahwa selama jiwanya terganggu, Avni akan berubah menjadi Manjulika. Dan Sharat menjadi Sasidhar, kekasih Manjulika. Sedangkan Siddharth menjadi Raja Vibhuti di mata Avni. Dan kejadian di mana Avni terlihat seperti akan diperkosa oleh Sharat,
Itu juga bagian dari rencananya hingga pertunangan Syarat dan Nandini akan batal. Kemudian Manjulika mendapatkan kembali Syarat. Singkat cerita, Aditya pun kemudian meminta bantuan kepada Pendeta Agung yang telah datang dari London, yang ternyata Aditya dan Pendeta sebelumnya pernah bertemu dan kenal baik. Pendeta pun setuju dengan rencana Aditya yang harus melampaui konsep konvensional psikoterapi untuk menyembuhkan Afni dan memberikan bantuan dengan mantra-mantranya untuk mengendalikan pikiran Afni dan menciptakan suasana seperti pengusiran roh jahat. Malam ini adalah malam ke-8 pemujaan Dewi Durga, di mana malam ini adalah Afni berubah menjadi Manjulika sepenuhnya. Saat Aditya menjelaskan segalanya dan mengatakan bahwa Syaratlah yang harus menggiring Afni ke tempat di mana pendeta dan yang lainnya membacakan mantra-mantra. Mereka kemudian mendengar suara gelang kaki yang sedang berlari. Ternyata saat ini Afni sedang berada di balairung dan menggunakan semua pakaian dan perhiasan Manjulika, kemudian menari. Aditya pun kemudian menyuruh Syarat untuk mendekati Afni, dan seketika raut wajah Afni langsung berubah menjadi senang. Afni pun melihat yang di hadapannya adalah Sasidhar, dan ia membayangkan saat dulu Manjulika sedang menari dengan Sasidhar. Kemudian raja pun datang dan tanpa diduga saat Sasidhar mendekati sang raja, raja pun langsung menghunuskan pedangnya. Kemudian Syarat pun mulai menggiring Afni menuju ke pendeta dan yang lainnya. Tak lama Aditya kemudian menyuruh Siddharth datang, di mana ia adalah Raja Vibhuti di mata Afni. Dan pendeta itu berusaha menciptakan seakan-akan ia akan mengeluarkan roh yang ada dalam tubuh Afni. Pendeta itu pun mengatakan akan membantu Manjulika membunuh Raja Vibhuti. Tetapi ia, Manjulika, harus berjanji akan pergi dan meninggalkan tubuh Afni. Kemudian dalam posisi terlentang, Aditya mendorong Siddharth ke arah Afni. Namun saat Afni akan mengayunkan pedang, dan Aditya pun langsung memutar tubuh Siddharth dan berganti mati. Afni pun kemudian pingsan. Saat ini Afni sedang berlanjut di hipnoterapi oleh Aditya. Dan menjelaskan kepada Afni bahwa selama ini dia sakit dan sekarang telah sembuh. Kemudian Aditya pun mendatangi Radha dan mengatakan kalau ia mau Aditya akan membawa orang tuanya untuk menemuinya. Kemudian Aditya berpamitan dengan semua orang. Semua keluarga meminta maaf karena telah salah paham dengan Aditya. Dia pun kemudian pergi setelah meminta restu dengan Paman Badri agar dapat meminang Radha. Dan cerita pun selesai. Nantikan alur cerita film berikutnya di next video. Bye bye.